Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini gue mau cerita sedikit tentang mobil gue yang ada di belakang, yaitu Porsche Cayman S. Gue mungkin karena gue lagi di kota Bogor nih, kotanya kameramen andalan gue, jadi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tapi karena gue akan cerita banyak, mungkin sementara gue lepas dulu ya masker gue ya. Nih kita overview sedikit mobil Porsche Cayman ini. Di belakang gue ini Porsche Cayman S tahun 2010. Ini adalah Porsche dengan kode 987 generasi kedua. Ini udah yang facelift. Jadi untuk yang 9871 itu dia masih belum pakai sistem Porsche namanya PDK. Belum, itu sistem transmisi. Porsche yang 9871 itu belum pakai PDK. Nah, yang ini sudah facelift, bedanya di bumper, di air scoop. Ini sudah yang PDK. Dan untuk yang seri yang di belakang saya ini adalah seri yang 3400 cc. Ini adalah Cayman S. Dia perbedaannya dengan yang Cayman biasa, Cayman Base adalah yang Cayman Base adalah 2900 cc, sedangkan yang Cayman S itu 3400 cc dengan horsepower sekitar 340 horsepower kalau nggak salah ya. Untuk yang Cayman Base itu horsepowernya sekitar 290. Nah, sedikit cerita sih untuk Cayman S ini, memang secara bentuk segala macam persis, ya hampir bisa dibilang mirip lah, kecuali beda-beda option dengan Cayman yang base. Cuman dari suara mesin itu Cayman base dan Cayman S itu bedanya cukup jauh. Jadi untuk kalau kalian yang cari suara mesin atau performance, Cayman S ini bisa lebih dilirik ketimbang Cayman biasa, karena dia mesinnya sama dengan Cayman R. Jadi Cayman R itu adalah Cayman S dengan weight reduction. Cayman R itu kalau nggak salah bobotnya beda sekitar 50 kilo, kalau nggak salah. Ntar kita revisi lagi kalau misalnya ada salah. Kalau nggak salah sekitar 50 kilogram beda bobotnya dengan yang Cayman S ini. Itu Cayman R itu sebenarnya diproduksi di luar tanpa air conditioning. Jadi dia untuk keperluan sirkuit, untuk keperluan track, dia tidak menggunakan AC. Dan seluruh joknya segala macam itu pakai yang sudah weight reduction. Mungkin menggunakan part-part yang menggunakan karbon. Oke, kita lihat sedikit. Ini mobil yang sudah diganti mungkin velg. Ini velgnya pakai ring 20. Mereknya kurang tahu. Nanti mungkin harus di reset lagi nih merek velgnya, karena dari beli velgnya udah seperti ini. Terus apa namanya? Kita masuk ke dalam aja kali ya. Nah, ini Cayman S itu untuk Cayman Porsche itu kan biasanya jual mobil dengan beda-beda option ya. Dan tentunya sampai ke warna interior pun beda. Kebetulan mobil yang ada di belakang saya ini datang dengan option warna interior warnanya grey. Jadi cukup jarang sih sebenarnya ngelihat Porsche kayak gini. Biasanya merah, beige, atau mungkin hitam ya, itu lebih sering lihat. Kalau yang warna grey gini cukup jarang. Terus kita buka bagasinya. Ini bagasinya Cayman S. Cayman Base juga sama sih, seperti ini juga. Bagasinya cukup luas. Cuman mungkin harus berhati-hati karena di bagasi yang cukup luas ini tidak langsung
tidak semuanya berhadapan dengan plat seperti ini. Ada juga yang berhadapan dengan kaca. Jadi kalau kalian naruh sesuatu yang besar di sini, kalau kalian tutup pintu untuk bagasinya, ada kemungkinan kena kaca. Jadi mungkin harus berhati-hati untuk naruh barang-barang yang bervolume besar di bagasinya Cayman. Terus untuk spoiler, untuk Cayman ini menggunakan sistem hidrolis. Jadi kalian bisa pencet dari dalam mobil, lalu dia akan keluar dengan sendirinya, lalu bisa dipencet lagi untuk diturun ke bawah. Nah, saya ngelihatnya sih sebenarnya spoilernya kok kecil banget ya. Apakah spoiler segede gini akan meningkatkan downforce mobil? Saya juga nggak terlalu berasa sebenarnya so far bahwa mobil ini sangat compact, sangat stabil. Dan kalau kita baca-baca review dari luar negeri, sebenarnya sih Cayman S ini memang lebih mudah dikendalikan daripada nyetir Porsche yang mungkin seperti 911 yang levelnya di atasnya. Ini adalah Porsche yang lebih compact dan mudah dikendarai. Dan untuk dipakai harian sih cukup oke sih. So far pakai mobil ini untuk ke kantor, untuk meeting-meeting di dalam kota masih sangat sangat efisien, masih nikmat dikendarai. Terus dengan dimensinya yang tidak terlalu besar, cari parkir segala macam masih sangat enak sih. Jadi Porsche Cayman S ini adalah mobil Porsche entry level ya. Ya bisa dibilang entry level karena ini adalah Porsche yang harganya ya paling murah lah ya di antara saudara-saudaranya. Jadi menurut saya Cayman S itu cukup layak lah untuk dibeli untuk pemula pemain sport car. Jadi kalau kalian mau beli Ferrari, McLaren tapi duitnya belum kesampaian, Porsche Cayman adalah pilihan yang tepat untuk dibeli. Dan soal perawatan, Porsche ini sebenarnya nggak terlalu mahal gitu ya, karena sudah banyak part-part yang didatangkan dari luar negeri tanpa melalui bengkel resmi, sehingga kita bisa dapat harga spare part yang lebih terjangkau gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita ada di dalam kokpit steeringnya Porsche Cayman S ya. Sebenarnya Porsche Cayman S dengan Cayman Base itu interior dari sisi speedometer, steering, ini semua sama. Jadi kecuali option ya. Nah mobil saya ini tidak datang dengan option chrono. Di sini kalau yang Porsche Cayman tertentu biasanya ada semacam sport chrononya. Nah ini mobil tidak datang dengan spek Porsche chrono sport chrono. Jadi tidak ada chrono time-nya di sini. Untuk mobil ini sendiri sebenarnya dipakai masih sangat ergonomis teman-teman. Cukup enak dikendarai, interiornya pun meskipun klasik ya, cuman ini bisa dibilang menurut saya pribadi timeless. Jadi sampai kapan keluar yang model baru pun, model ini adalah model yang cukup enak dilihat dan sampai kapanpun masih akan bertahan gitu. Oh ya, terus mobil ini meskipun tidak datang dengan chrono, tapi mobil ini dilengkapi dengan audio Bose. Jadi sistem audionya itu sudah menggunakan Bose. Itu audionya itu sangat jernih dan bassnya cukup berasa lah. Jadi untuk perjalanan jauh, untuk kita macet-macetan di dalam kota, mobil ini masih sangat enak dikendarai dan AC-nya pun dingin lah ya. Mobil seperti ini memerlukan AC yang enak karena kita mungkin bisa berjam-jam di mobil. Terus untuk salah satu yang unik nih dari Porsche Cayman itu ada cup holder yang bentuknya kalau menurut saya sih lucu ya.
Jadi bisa dilipat ke dalam seperti ini, ditekan dia keluar otomatis, lalu bisa menyesuaikan bentuk cupnya, bisa besar kecil. Ini sangat unik menurut saya, salah satu inovasi yang lucu tapi berguna. Jadi beauty follow by function gitu. Nah, tadi udah denger kan sedikit suara knalpot dari mobil ini. Nah, mobil ini sistem knalpotnya udah pakai Armitrix. Jadi sudah Valvetronic. Itu juga option dari Porsche-nya juga. Mungkin dia integrate. Jadi suaranya kalau kalian denger tuh yang pertama tadi itu adalah suara waktu Valvetronic-nya nutup. Jadi suaranya lebih halus. Kalau suara yang kedua itu pas Valvetronic-nya ngebuka, jadi suaranya lebih loud, lebih nyaring. Sebenarnya sih kalau kalau saat ngelihat lagi idle gini, sebenarnya sih nggak terlalu beda sih antara loud dan tidak loud. Jadi ngelihatnya mungkin kedengarannya sama aja, sama-sama berisik. Jadi mobil ini mau loud atau tidak loud, tapi pada saat kita geber di tol, loud dan tidak loud ini baru berasa. Ketika kita kecepatan tinggi, ketika kita high revving, itu loud dan tidak loud baru berasa teriakannya. Kalau yang loud itu bener-bener kita sendiri yang nyetir suka kadang-kadang sampai berasa ya rada pengang lah ya. Kadang-kadang saya juga bawa anak saya, mungkin tidak disarankan untuk menyetel dengan knalpot yang loud. Tapi kalau lagi sama teman-teman klub mobil nih, kita run pakai mobil ini, kalau nggak pakai yang loud tuh rasanya ada kurang gitu, kurang manasin teman-teman. Jadi biasanya kalau kita lagi run rame-rame sama teman-teman pakai knalpot berisik, itu malah bikin teman-teman jadi panas. Makin dengar suara knalpotnya, makin geber mobilnya. Nah, jadi Cayman itu keluar pakai dua tipe setir. Nah, setir yang gue ini setir yang biasa nih. Jadi dia nggak ada tombol volume, nggak ada tombol menu. Dia cuma ada shifternya aja nih. Nah, uniknya untuk Cayman yang model setir kayak gini, dia pakai kanan kiri ini bisa sama-sama nambah atau ngurangin gigi. Contoh nih ya, kita tarik ya. Kita oper gigi, nambah pakai kanan. Turun gigi juga bisa pakai kanan. Nah, gitu. Contohnya itu. Jadi agak unik, ada benefitnya plus agak aneh juga. Jadi kita harus agak adaptasi karena dia bisa nambah gigi dan ngurangin gigi dari yang kiri ataupun yang kanan. Agak beda dengan model pedal shift yang nanti ditunjukin di video ini juga. Model setir yang sport type. Pelan-pelan kita akselerasi ya. Kita tarik lagi. Beberapa detik doang kita udah langsung tembus 100. Jadi akselerasinya mobil ini sama yang tipe base itu menurut gue pribadi sih jauh banget ya. Jadi sebelumnya gue pernah pakai yang Cayman base itu, akselerasi, suara, knalpot ya itu jauh banget. Pas pakai yang S itu sensasi nariknya, ngejambaknya plus pengeremannya pun jauh lebih nikmat. Jadi mungkin final impression ya, mobil ini owning experience pakai mobil ini mungkin udah lebih dari setahun ya. Cukup menyenangkan, spare partnya pun nggak terlalu nyiksa kantong ya, masih oke lah, masih masuk lah untuk kaum pekerja seperti saya. Jadi
masih layak untuk dimiliki. Perawatannya juga nggak terlalu mahal. Dan sebenarnya mobil ini kalau buat saya ya, mobil ini tuh less electrical issue. Jadi komponen elektronik di mobil ini tuh masih nggak terlalu banyak. Mungkin nggak seperti saudara-saudaranya yang banyak sensor, banyak apa. Kalau mobil Cayman ini sebenarnya untuk isu isu elektrikalnya masih sangat mudah. Dan mobil ini kan masih ada di di naungannya VAG Group ya. Jadi komponennya kebanyakan masih sebagian besar banyak yang sama dengan Volkswagen dan Audi. Jadi punya mobil ini sebenarnya kalau misalnya untuk yang nggak terlalu sifatnya urgent ya, mekanikalnya segala macam itu masih sama dengan Volkswagen atau Audi. Jadi punya mobil ini sebenarnya nggak terlalu high cost, masih oke lah kalau buat orang-orang yang baru mau belajar punya sport car. Cayman ini sebenarnya buat gue adalah pilihan yang cukup moderat gitu, masih oke untuk dipertimbangkan ya. Dengan harga kalau untuk yang Cayman base ya, mungkin start from 700 jutaan ya, kalian udah bisa punya mobil yang kalau di lampu merah nggak mungkin nggak ada orang lihat, apalagi dengar suaranya, dengan kalau tampilannya bersih, kinclong gitu, pasti jadi pusat perhatian. Dan punya mobil ini menurut saya dan mungkin kalau di masyarakat umum melihat mobil ini adalah masih dianggap sebagai simbol status ya. Jadi kalau naik Porsche meskipun harganya juga cuma 700 jutaan, wah dipandang banget. Tapi kalau BMW ya memang sih gue sendiri sebenarnya sebelumnya adalah BMW lover sih. Jadi mobil BMW gue akuin cukup enak, mobil Mercy pun juga enak. Gue juga nggak mau ngejelek-jelekin brand lain, tapi punya Porsche ini dengan harga 700 jutaan pasti lebih dilirik daripada lu beli BMW yang 1,5 miliar atau so on, dan lebih mahal lagi. Untuk masyarakat umum, mobil Porsche adalah mobil yang masih menjadi simbol status bagi pemiliknya. Jadi gue pribadi masih rekomen mobil ini untuk kalian beli dan kalian simpen, karena dari performa, terus dari tampilan, terus dari penilaian orang-orang ya. Karena kan biasanya orang beli mobil ini ya untuk meet up, untuk nongkrong segala macam. Mobil ini masih sangat oke buat dimiliki. Oke, sekian mungkin review singkat dari gue tentang mobil Porsche Cayman. Nanti mungkin kita bikin video-video lain untuk jenis mobil lain yang bisa diakses untuk di-review. Thank you teman-teman. Kalau ada yang mau di-review mobilnya, boleh kontak aja ke channel ini. Thank you.